Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan sedikit membantu kalian untuk membaca peta diagram integrasi transportasi di Kota Solo, khususnya mengenai teman bus Batik Solo Trans. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, untuk mengetahui mengenai rute Batik Solo Trans, tentu kalian harus menginstal aplikasi teman bus ya, yang ini ya. Aplikasinya yang ini. Kita buka dulu aplikasi teman bus. Di situ ya, nanti ada beberapa pilihan kota yang bisa kalian tuju. Kalau kalian mau ke Solo, maka tentu kalian harus memilih kota Solo yang ada gambar bangunan Keraton Kasunanan Surakarta. Meskipun BST itu tidak melewati tepat di depan Keraton Kasunanan. Nah, nanti kalau kalian mau mencari rute-rutenya, kan biasanya kan kalian banyak pengunjung di YouTube saya itu bertanya mengenai rutenya. Dari mana sih saya tahu? Ya dari peta jaringannya, ya. Jadi saya itu biasanya kalau ada pertanyaan mengenai rute di kota manapun, tentu saya itu melihat peta jaringan. Kita buka dulu peta jaringannya. Nanti akan muncul peta ya, diagram integrasi transportasi di Kota Solo, ya. Sebentar ya, ini ya. Ini adalah petanya yang dibuat oleh eh, Dinas Perhubungan Kota Solo bersama teman-teman dari Transport for Solo ya. Terima kasih untuk teman-teman Transport for Solo. Di peta ini sudah jelas berbagai moda transportasi mulai dari KRL Jogja Solo yang digambarkan dengan garis warna merah ya, garis tebal warna merah dimulai dari Jogja, stasiun Yogyakarta, Tugu dan berakhir di stasiun sekarang di stasiun Palur ya. Kalau dulu kan hanya sampai di stasiun Solo Balapan, sekarang sudah sampai di stasiun Palur. Tapi saya belum pernah nyoba sampai stasiun Palur ya, kapan-kapan kalau pas ke Solo. Selanjutnya ada rute Transjateng, koridor menuju ke arah Sumberlawang dan Sangiran. Dulu itu ada video sudah saya buatkan jalan-jalan ke Museum Sangiran, Museum Prasejarah Sangiran, naiknya dari Terminal Tirtonadi. Digambarkan dengan garis berwarna coklat. Ya, itu adalah Transjateng sampai ke Sumberlawang. Selanjutnya ada kereta api bandara yang memulai perjalanannya itu dari Bandara Adi Sumarmo, kemudian melanjutkan sampai ke stasiun Kadipiro, ya, lalu ke stasiun Solo Balapan, lalu stasiun Purwosari, dan berakhir di stasiun Klaten. Jadi kalau kalian itu mau ke Klaten dari Bandara Adi Sumarmo, kalian bisa naik kereta api bandara. Nah, sekarang kita akan melihat peta teman bus Batik Solo Trans yang memiliki 6 koridor. Koridor pertama adalah Palur Adi Sumarmo, Palur Bandara. Yang kedua adalah Palur Kerten. Yang ketiga adalah Kartasura Pertigaan Tiongting. Koridor 4 adalah Kartasura Palur. Koridor 5 Kartasura Simpang Sidan. Dan koridor 6 adalah Tirtonadi Solo Baru. Dua koridor ini adalah koridor baru ya. Sedangkan ada juga rute feeder, ada 6 feeder, yakni feeder 7 RSUD Ngipang Pasar Klewer, feeder 8 Pelangi Mojosongo Lotte Mart, feeder 9 Pelangi Mojosongo Semanggi, feeder 10 Terminal Palur Pasar Klewer, feeder 11 Tirtonadi Pasar Klewer, dan feeder 12 Pasar Klewer Lapangan Gentan. Untuk rute bus Batik Solo Trans itu digambarkan dengan garis yang sedang ya.
Jadi kalau tadi itu Transjateng, kereta api KRL dan kereta api bandara itu garisnya tebal banget, kalau ini lebih kecil garisnya. Ada warna sesuai dengan warna koridornya. Ada koridor 1 warnanya biru, kalau 2 itu warnanya merah, kalau 3 warnanya kuning, 4 hijau, 5 ungu, dan 6 itu adalah pink. Kita bisa melihat garis-garis ini ya, garis-garis eh, koridor BST itu ya, kemudian ada tanda panah yang menunjukkan halte yang dilewati oleh koridor tersebut. Jadi, kalian bisa melihat halte mana saja yang dilewati oleh koridor tersebut dari garis tanda panah ini. Sedangkan untuk Fruit feeder itu digambarkan dengan garis yang cukup tipis ya, seperti ini ya, sesuai dengan warnanya. Koridor 7 itu merah, 8 biru, 9 hijau, 10 itu kuning, 11 itu biru laut atau biru muda, dan 12 itu adalah pink. Jadi garis yang sangat kecil ini, ya garis yang sangat tipis ini, itu adalah rute dari feeder. Bisa membedakan ya. Ada beberapa jalur yang dilewati bus BST juga dilewati feeder. Ada yang hanya bus BST saja dan hanya ada juga yang hanya dilewati feeder, terutama pada jalan-jalan yang kecil atau di perkampungan. Kalau kalian mau transit ya atau berpindah, kalian tinggal mencari ya garis tanda panah itu yang saling berdekatan. Contohnya pada garis-garis ini. Berarti ini adalah halte yang bisa digunakan untuk transit antara feeder dan juga bus Batik Solo Trans. Pertanyaan yang sering muncul itu adalah pertanyaan mengenai rute dari stasiun penting di Kota Solo menuju ke tempat-tempat penting. Semisal dari stasiun Purwosari atau stasiun Solo Balapan. Ini akan aku coba untuk melihat rute dari stasiun Purwosari menuju ke Pasar Klewer. Rute yang bisa dilewati untuk dari stasiun Purwosari itu hanya rute BST Koridor 2 yang warnanya merah. Tidak ada rute BST lain yang melewati depan stasiun Purwosari. Nah, kalian bisa naik dari halte di depan stasiun Purwosari, naik koridor 2, ya. Dari sini, kalian harus mencari tempat transit, ya, tempat transit yang bisa digunakan. Kalau kalian bawa uang lebih, punya uang lebih, kalian bisa transit beberapa kali untuk memudahkan. Ya, contohnya, misalkan ya, ini aku mau dari Purwosari, mau ke Pasar Klewer, berarti naik koridor 2, kemudian turun di halte Kasih Ibu. Ya, jadi dekat ya dari Purwosari ke Kasih Ibu. Lalu transit atau oper koridor 1 yang warnanya itu biru. Ya, dari koridor 1 ini aku naik terus ya. Nanti sampai di halte Vestenberg. Halte Benteng Vestenberg. Di situ ada dua alternatif yang bisa aku lakukan. Yang pertama adalah naik feeder, yang kedua adalah naik bus BST. Kedua cara tersebut bisa aku lakukan dengan cara menyeberang jalan dulu ya. Jadi dari bus koridor 1 turun di halte Vestenberg, kemudian menyeberang jalan ya dan naik koridor naik feeder 7 ya, nanti sampai di Pasar Klewer ya. Atau naik bus koridor 3 yang warnanya kuning ini ya, yang besar kuning ini juga turun di Pasar Klewer. Itu salah satu caranya. Tapi
harus transit 2 kali atau naik sebanyak 3 kali, masing-masing naik bus atau feeder itu harganya 3.700. Berarti kalau naik 3 kali, maka sekitar berapa ya? 11 ribuan. Itu harga yang harus dibayar. Tapi kalau mau irit, ya lebih irit artinya tidak transit 2 kali, maka aku naik dari stasiun Purwosari tadi, itu terus ya, ke sini terus. Nanti aku turun di perempatan ini namanya Panggung. Di situ nanti aku akan nyebrang jalan ya. Kemudian naik koridor 3 yang warnanya kuning ini dan akhirnya sampai di Pasar Klewer. Tentunya agak memutar, tapi harga yang harus dibayarkan akan jauh lebih murah. 2 kali 3.700 sekitar 7.400. Itu ya caranya. Sekarang coba ini aku mau dari Solo Balapan, stasiun Solo Balapan. Biasanya yang sering tanya itu ke Pura Mangkunegaran. Ya, karena kemarin itu ada peresmian taman baru yang namanya Taman Pracima Twin. Di Mangkunegara itu ada beberapa halte ya, ada di arah utara, barat, timur, dan arah selatan. Pokoknya ada ada beberapa halte. Kalau dari stasiun Solo Balapan mau ke Mangkunegaran, kalian hanya perlu naik 1 kali saja, yaitu koridor 6, ya, koridor 6, tapi nyebrang jalan dulu dari stasiun Solo Balapan. Lalu kalian naik koridor 6, bisa turun sesuai keinginan kalian. Kalau yang pintu utamanya itu kalau tidak salah itu di sini ya, di bagian selatan sini ya, di halte Pasar Triwindo itu, tapi jalan kaki dulu. Itu kalau ke Mangkunegaran. Ya, itu caranya. Nah, jadi itu adalah cara untuk membaca bus Batik Solo Trans. Kalau mau ke bandara, itu kalian harus menuju koridor 1 ya, yang ke arah bandara biasanya dimulai dari Terminal Kartasura. Kalau kalian dari arah timur mau ke bandara, mau tidak mau kalian harus transit koridor 1 yang ke arah bandara. Ya, misalkan kalian dari Terminal Tirtonadi dari sini mau ke bandara, maka naik koridor 4, kemudian turun di beberapa halte seperti Gereja Colomadu. Habis itu nyebrang jalan, lalu naik koridor 1 menuju ke bandara. Kalau kalian dari stasiun Purwosari menuju ke bandara, ya, maka kalian bisa naik koridor 2, ya, koridor 2. Lalu naik koridor 1 tapi nyebrang jalan dulu yang warnanya biru ini sampai ke Kartasura, lalu nanti lanjut lagi sampai ke bandara. Tapi kalau nggak salah di Kartasura kalian harus ganti bus lagi ya. Tanya dulu, saya kurang paham. Kalau dulu itu kalau nggak salah itu setelah di mana itu Kartasura itu ganti bus biasanya. Tanya dulu ke sopirnya apa perlu ganti bus. Kalau ganti bus berarti harus bayar lagi ya. Saya kurang paham, coba tanya dulu ya nanti ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi itu adalah cara untuk membaca peta bus Batik Solo Trans. Jadi kalau kalian mau lengkap sebelum liburan, sebelum ke Solo ya, itu silahkan membaca peta ini karena sangat membantu sekali ya. Terutama untuk rute-rute feeder ini menjangkau banyak sekali tempat-tempat wisata yang cukup terkenal di kota Solo, mulai dari kulineran di warung Selat Mbak Lis, kemudian ke Gua Maria Mojosongo ya, kemudian ke beberapa tempat lain itu bisa melalui bus ataupun dari feeder. Oke, sekian dulu ya sedikit eh,
ulasan dari saya. Kalau kalian masih bingung, boleh bertanya di kolom komentar. Yang pasti kalian siapkan dulu e-money kalian, bisa BCA Flash, Brizi, kemudian Mandiri ataupun Tapcash BNI. Bisa juga dengan kris ya. Kalau aman tuh dengan kris. Ya, sekian video dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.